Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ujian sempurnakan dari kelompok 7 kelas B yang disusun oleh yang pertama Amelia Dewa, kedua Anida Purota Ayun, yang ketiga Asyifa Nur Aini, yang keempat Nafisa Septiana, yang kelima Aindia Syifa, yang keenam Latifatul Jannah, yang ketujuh Rabiatul Adawiyah, dan yang terakhir Alim. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal ini dijabarkan sebagai berikut. Petikan dalam petikan. Satu, aku mendengar anak itu mengucapkan Assalamualaikum saat mengetuk pintu rumah kita, ujar Ferdi kepada istrinya. Dua, kita bangga karena Indonesia Raya dinyanyikan di Asian Games, ujar Ketua RT. Tiga, ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Dua, mengapit makna tertentu, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Naken, Taskas Papua. Tergugat, yang digugat. Sape, gitar khas Dayak. Tanda kurung. Tanda kurung sebagai tambahan keterangan, misalnya penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda kurung sebagai penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, misalnya Bu Sutarmi kurung buka istri korban kurung tutup menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. Tanda kurung yang atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki kurung buka bus kurung tutup Transjakarta. Tanda kurung mengapit huruf atau angka, misalnya dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan satu kelahiran, kurung buka, kurung tutup, ijazah terakhir, dan kurung buka, tiga kurung tutup, surat keterangan kesehatan. Tanda kurung siku. Satu, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sampurna mendengar bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Dua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misal, persamaan dua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini.
Tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misal nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Jalan Melati, 3, garis miring 10. Tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Tanda garis miring ini dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misal mahasiswa garis miring mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswa. Dikirim lewat darat garis miring laut sama dengan dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misal, asrama, garis miring N, garis miring dana, merupakan salah satu tembung Majapahit budaya Jawa. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia tanda kan kusurati, tanda kurung petik kan sama dengan akan kurung tutup. Mereka sudah datang kan, tanda tanya kurung buka, petik kan sama dengan bukan, malam telah tiba, tanda kurung buka lah sama dengan telah. S2 13 sama dengan 2013. Lanjut. Maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.